A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, seniman dan ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang membuat kita semakin dekat kepada Allah ini. Semoga ini menjadi sebab dikabulkan segala doa-doa kita, dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau kita berhasil menjadi orang yang bertakwa seperti apa yang diinginkan Allah melalui lisan Rasulullah, akan terasa di diri kita itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal kita dapat masalah, selalu ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih Allah kita rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi bila mana pada saat ini kita rasanya udah rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin haji, masalah tidak juga selesai. Rezeki sulit, berarti ketakwaan kita bermasalah. Untuk bisa jadi orang bertakwa ini Allah kasih yang pertama, wasani'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah meraih ampunan dari Allah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, pernah hujan lama tidak diturunkan oleh Allah. Tumbuhan gagal panen, kemudian binatang ternak banyak mati, sumber air semakin jauh. Orang Bani Israel datanglah beramai-ramai kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pimpinlah kami berdoa, bawa kami di ke lapangan semuanya, pimpin kami berdoa supaya Allah turunkan hujan untuk kita. Dibawa oleh Nabi Musa Bani Israel di tengah lapangan. Sampai di tengah lapangan dipimpin oleh Nabi Musa berdoa, ya Allah, sudah lama hujan tidak Engkau turunkan. Tumbuhan kami gagal panen, tanah kami retak, binatang ternak kami mati, sumber air kami semakin jauh. Kami berkumpul di sini, ya Allah, memohon kepada-Mu, turunkanlah hujan untuk kami. Setelah Nabi Musa berdoa, jangankan hujan, mendung pun tidak dikabulkan oleh Allah. Di situ agak terkecil Nabi Musa. Nabi Musa kembali berdoa, agak marah nadanya. Ya Allah, sudah hinakah diriku di sisimu, sampai aku yang meminta tidak Engkau kabulkan. Agak tinggi nada Nabi Musa. Kalau kita ingat ya, di antara deretan Nabi Rasul itu yang paling temperamen itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena dia berhadapan umatnya itu Bani Israel, Pak. Jadi memang agak tinggi temperamennya. Waktu Rasulullah Isra, kata Rasulullah, Nabi yang paling sinis kepada itu adalah Musa. Tapi setelah aku turun, yang paling perhatian kepadaku adalah Musa. Jadi waktu Rasulullah naik itu bahkan nampak dimuliakan, itu agak sinis dari Musa. Bertanya dia ke mereka Jibril, siapa betul orang ini? Kok dimuliakan betul ya? Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka Jibril, sedang memarahi siapa dia Jibril? Dia siapa? Dia sedang memarahi Allah Muhammad dan dia adalah Musa. Terkejut Rasulullah, kok berani dia marah sama Allah? Kata malaikat Jibril, Allah sudah maklum dengan sifat kerasnya. Allah adalah maklum, memang keras. Maka
Makanya dia berdoa yang kedua itu agak keras ya. Sudah hinakah diriku di sisimu sampai aku yang berdoa tidak engkau kabulkan. Kata Allah, wahai Musa, ada satu orang di antara kalian yang banyak ini yang paling durhaka kepadaku. Siang malam berbuat dosa, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak. Jadi ini yang dibenci Allah. Dosa banyak, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak. Karena dia aku tidak menurunkan hujan. Kau usir dia Musa, baru hujan aku turunkan. Kata Nabi Musa, sebanyak ini orang di lapangan ya Allah, manalah tahu aku siapa orangnya. Kau umumkan aja, nanti yang merasa paling banyak dosanya keluar sendiri dia. Diumumkan oleh Nabi Musa, wahai Bani Israel, ternyata Allah tidak menurunkan hujan untuk kita karena ada satu di antara kita yang banyak yang paling durhaka kepada Allah. Siang malam berbuat dosa, jangankan minta ampun, menyesal pun tidak. Jadi aku mohon, di antara kalian yang merasa paling banyak maksiatnya, paling banyak dosanya, tolong berdiri keluar dari sini. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi Musa. Kalau kalian tidak ada yang keluar, maka hujan tidak akan diturunkan. Baru habis Nabi Musa ngomong itu, turun hujan selebat-lebatnya. Malulah Nabi Musa ini. Macam mana Allah ini? Tadi katanya keluar dulu satu orang, baru hujan turun. Ini tidak ada yang keluar, kenapa hujan turun? Kata Allah, yang durhaka itu sudah minta ampun kepada Musa. Mudah Allah mengampuni dia. Rupanya diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa, waktu Nabi Musa mengumumkan yang paling banyak dosa dan maksiat untuk berdiri keluar dari situ, ada satu orang yang mau keluar Pak. Disangkanya ramai orang udah berdiri dia separuh Pak. Tengok apa aku sendiri lupa duduk dia balik Pak. Sedang duduk itulah dia minta ampun ke Allah, ya Allah, sebanyak ini orang di lapangan, ternyata aku orang yang kau maksud. Kalau aku berdiri dan keluar saat ini, ya Allah, betapa malunya. Tentu orang tahu karena akulah kau tidak menurunkan hujan. Aku betul-betul menyesal, ya Allah, ampunilah dosaku. Turunnya. Jadi yang ditunggu Allah dari kita apa? Kejujuran mengakui kesalahan. Kalau kita tidak jujur mengakui kesalahan kita, itu yang menyebabkan apa? Lawak dari jenis istighfarnya. Tapi kok bisa kok susah juga karena belum dari hati. Kita itu tidak ada jujur mengakui. Jadi untuk mengetahui dosa kita itu supaya kita menyesalinya, ceknya dalam hadis Rasulullah juga Pak. Kata Rasulullah, atadruna minal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut itu yang punya banyak harta kemudian habis. Kata Rasulullah tidak. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu, dia datang pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala sedekahnya ada, pahala hajinya pun ada, tapi semuanya habis. Semua pahala itu habis. Dia berikan kepada orang. Orang yang seperti apa yang diberikan? Kenapa diberikannya? Yang pertama karena dia suka menggunjing, menghina, mencaci maki orang lain. Habis pahala cuma. Kalau untuk menggunjing, negara Indonesia ini negara menggunjing nomor 2 di dunia. Itu susah. Tiap duduk gak ada dan menceritakan keburukan orang. Walaupun pakai kalimat aku kamu memburukkan orang ya kaya, ya Allah saksinya. Akhirnya memburukkan orang juga. Dan itu banyak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang bergunjing itu? Kau menceritakan keburukan orang yang memang ada pada diri orang itu. Nah, memang ada keburukan, itulah yang bergunjing itu Pak. Kalau yang tidak ada berarti fitnah. Nah ini yang harus kita cek Pak. Di Indonesia ini mulai dari ustaz menggunjing sesama ustaz, pengurus masjid sesama pengurus masjid, jamaah sesama jamaah, itu udah terjadi Pak. Makanya susah hidup kita ini. Aku udah rajin sholat, rupanya habis untuk orang. Ya kali cerita orang, pindah ke orang tadi. Beda Bu, kalau di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat orang menceritakan keburukan orang. Di situ nol menceritakan keburukan. Saya pernah coba memancing orang itu bergunjing, gak jebol.
Bagaimana ceritanya pengawal Raja Salman ini matinya? Kalau itu sudah mepok pengawal Raja Salman yang terkenal banyak kaya itu kan mati. Jawaban orang di sana doa semua. Dia orang baik, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memasukkannya ke dalam surga. Banyak jasa untuk negara ini. Dia sayang kepada keluarga raja. Semua doa. Sempat di Indonesia, dia macam mana ceritanya Pak? Nggak pilih kita dulu Ustaz, masalahnya agak panjang ceritanya. Itu panjang tuh. Susah memang tuh. Apalagi masa-masa mau pemilihan wali kota, gubernur, banyak usahanya. Aku kalau ini jadi tidak mau. Aku tahu betul soalnya. Cerita habis pahala sholat subuh, berjamaah, habis semua. Nah ini yang banyak terjadi di Indonesia. Ya manusia ini ada 3 tingkatannya di Indonesia. Yang pertama manusia yang paling tinggi itu kalau duduk ceritanya mencari solusi terhadap sebuah masalah. Tidak ada jeleknya orang. Dan biasanya ini orang-orang pebisnis sibuk itu jarang menceritakan keburukan orang. Di Pekanbaru itu ada komunitas ibu-ibu. Mereka tergabung di dalam suatu komunitas yang pengusaha perempuannya itu. Sebelum ngaji itu kan saya duduk di situ dulu. Memang nol menceritakan keburukan orang. Mereka menceritakan bagaimana di jalan bisnis yang baik, apa yang mereka pantas kaya-kaya. Masyarakat yang kedua, manusia yang kedua, kalau duduk suka menceritakan peristiwa. Dia tidak suka mengunjing orang, tapi cerita-cerita peristiwa itu sebab jadi takut kita dengar dia cerita itu. Tuh orang udah muslim mencuri anak di Jakarta, hati-hati kakak yang mencuri anak di Jakarta yang di sini itu takut dan memang. Tuh bakso daging babi dan ditangkap Jakarta, hati-hati maka bakso di Padang aku gara-gara dia. Dia tidak menceritakan orang, sebab dia suka cerita peristiwa. Nah manusia yang ketiga ini yang asal duduk menceritakan buruk orang. Nah ini yang paling banyak nih Pak. Walaupun dengan dalih yang aneh-aneh ya Bu ya. Walaupun pakai apa namanya nih, kita sebetulnya boleh menjelekkan orang, tapi macam mana kan ya kalau nak kita cerita itu Pak. Akhirnya menyebar-nyebar kadang tubuh. Rumahnya rapat-rapat di komplek. Ibu ini berkelahi sama suaminya, tentu terdengar sama tetangganya. Pergilah dia besok ke rumah tetangga itu, Kak, pasti kakak terdengar aku berantem sama suami ibu kemarin. Tolong ya Kak ya rahasiakan, tahu orang komplek nanti tidak enak. Santai aja lah, kakak mana suka menyampaikan cerita, nanti kakak seperti itu. Kakak rahasiakan, insya Allah. Dan bagi ibu yang ngadu ibu datanglah ibu yang depan apa? Ada itu. Ini kita berdua aja yang tahu keadaan atau orang komplek. Kita orang aku yang benar. Kakak macam kenal lah sama aku. Aku aja makanya mau ikut gabung tuh karena itu lah Kak. Aku nak mau cerita orang. Nah ibu yang kedua ini memang tak menceritakan ke orang, diceritakannya ke suaminya. Disangkanya laki-laki tidak berunjing ibu. Sama aja Bu. Abang jangan sampai lah kenyataan di masjid pas ngopi di maghrib Bang. Tahu orang nanti malu aku. Suaminya sampai di masjid sedang ngopi jelang isya cerita apa? Istri saya cerita Pak. Tapi bapaknya nggak sampai orang. Masing-masing bapak itu sampai ke istrinya. Itu kan menyebar tuh. Itu tuh yang paling sulit dihilangkan oleh orang Indonesia. Makanya Pak kita ini banyak kesulitan disebabkan terlalu banyak memakan daging bangkai manusia yang sudah mati. Karena menceritakan keburukan orang tubuh, aki mai tanpa kari tubuh, sama memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Nah itu yang kita makan tiap hari itu. Tidak ada orang lain dijelekkannya. Ibu menjelekkan suami kepada anak, apabila anak sama anak dijelekkannya. Pokoknya udah macam racun dia Pak. Tidak termakan sama orang, termakan sama kita. Nah itu jadi ya. Papa kalian itu malas mama yang ada. Itu burulah akhirnya benci anak ke bapaknya. Padahal belum tentu 100% salah bapak.
Ditanyalah ke bapaknya, kenapa bapak tidak mau ngasih duit sama mama? Dikasih sedikit cukup, banyak habis. Tiap hari Minggu tiba-tiba datang pakai Shopee sampai 4 sampai 8 satu hari habis duit sama mama. Lalu mamanya boros Pak. Jadi itu ya Bu ya, ini udah menggurita di Indonesia nih Pak. Netizen Indonesia ini Bu, mulutnya paling tajam nomor 1 di dunia. Presiden Prancis tidak makan dibuatnya Pak, gara-gara mulut netizen Indonesia. Ngeri Pak. Sementara Bu, di Arab Saudi hujan cuma 2 kali dalam 1 tahun, tetapi tidak pernah kekurangan air. Mereka menakutkan kita hujan banjir, hujan kering. Itu hujan cuma 2 kali setahun, tapi tidak pernah mereka kekurangan air. Itu mereka baik. Anginnya sejuk walaupun panas, angin sejuk ya. Nah, memang tak mau mereka cerita orang ibu-ibu di sana itu tidak akan keluar kalau tidak dengan mahramnya. Kita di sini bebas keluar, tapi itulah Pak, gara-gara bebas keluar ini banyak dosa dibuatnya. Padahal kita udah seharusnya kan bersyukur tuh Pak, udah boleh di Indonesia ini keluar perempuan pergi pengajian. Kadang jujur aja Bu, pengajian ibu-ibu ini pakai gen kadang Pak. Mulai-mulai sih nggak ada. Saya tuh bukan tak tahu Bu, misalnya dari Pekanbaru tuh, ini yang terjadi di Pekanbaru ya Bu ya. Nanti duduknya di masjid itu beda nih Pak. Di gen ibu ini sebelah sini duduknya. Nah, itu gen ibu inilah di tengah tuh. Itu gen ibu tuh minang dalam tuh tak tahu Pak, terasa kalau kita tuh Pak. Kalau kita duduk di depan nih Pak, semua ruangannya nampak, walaupun mata kita ke sana, yang sebelah sini kelihatan. Jadi kalau masuk musuhnya itu Pak, itu yang lucu itu cokelnya Pak. Kan nampak kalau saya Pak. Itulah yang terjadi. Memang penyakit nampaknya sama Indonesia ini. Orang yang menjelekkan orang lain itu berarti orang sombong. Sebab apa? Dia menganggap orang kotor dia paling bersih. Situ benar Pak. Berarti kita sudah sombong. Harus kita usahakan untuk mengubah. Inilah yang menjadi sebab terhalangnya doa kita tuh Pak. Karena pahala kita habis tiap hari. Macam di Pekanbaru itu kan pilgub juga tuh Pak. Saya coba duduk habis pengajian, habis maghrib bisa duduk dalam pengajian. Udah gak normal cerita lagi. Membenci orang itu udah personal, menghina orang itu udah personal. Ini preman ini kalau naik ini bahaya nih. Itu penyakitnya itu Pak. Ini daripada saya kena nanti juga pun nggak duduk itu kena ya Pak. Nah ini yang pertama untuk ngecek dosa kita yang membuat kita bangkrut habis pahala kita. Yang kedua kata Rasulullah adalah suka menguntit, berburuk sangka sama orang. Suka menuduh orang melakukan hal-hal yang tidak ada pada dirinya. Bayangkan orang Islam ini dilarang la tahassasu wa la tajassasu. Tidak boleh menguntit-untit mencari-cari aib orang. Sementara kita ubi. Ingat dulu ya, Umar bin Khattab pernah menggerebek preman maksiat di dalam rumahnya. Pertama diintipnya. Udah positif Pak, ternyata orang mereka di dalam bermaksiat mabuk-mabuk. Pergi dia ke belakang, dia hantarnya pintu, buka, tertangkap bos sekarang kata orang. Apa kata orang ini? Aku melakukan 1 dosa, tapi kau melakukannya 3. Terkejut Umar Pak. Apalagi yang melakukan dosa? Kau sudah tahu tidak boleh memata-matai dan mengungkit-ungkit aib orang. Kau lakukan. Intip dulu kan, kalau dengar-dengarkan. Yang kedua masuklah ke rumah orang mengucapkan assalamualaikum 3 kali, kalau tidak dibukakan pulang. Kalau tidak ada ucap salam. Yang ketiga masuklah ke rumah orang lewat depan-depannya, kalau pintu belakang hantar begitu. Oh Bapak Umar yang minta maaf Pak. Maafkan aku, tapi tolong berhenti maksiat ya. Aku tidak jadi nangkap kau, tapi maafkan aku. Begitu betul halusnya sahabat Rasulullah mengerti dan ayat dan hadis. Kalau kita malah dicari orang dulu Pak, ada orang cewek nih Pak di rumah, tunggu dulu. Kita biar dia masuk dulu, udah 15 menit nanti baru kita gerebek. Itu
itu lebih besar dosa yang berbeda lagi, karena memang sengaja mencari aib orang. Padahal bisa diantisipasi sebelumnya. Kalian yang kan bisa Pak. Ini tumbuhnya orang dosa dulu. Nah, sudah itu mengintip dulu ke atas seorang bapak-bapak. Atau berkelainan di bawah bapak sendiri ngintip tuh, bapak gantian lah ada berkelainan gara-gara ngintip tuh Pak. Lawan Bu, makanya itulah kenapa ini Indonesia ini sudah banyak ditegur-tegur Allah, tapi kita mungkin belum sadar, kita nggak tahu bahwa ini sebuah kesalahan. Pertama kali sejarah mengintip aib orang ini terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sewaktu kapal Nabi Nuh mau berlayar tuh Pak, apa kata Nabi Nuh kepada binatang-binatang? Kalian yang sepasang-sepasang, kalau di atas kapal ini, kita kan tidak tahu berapa lama kita berlayar. Tolong jangan ada yang berhubungan dengan pasangannya. Kata semua binatang ini setuju. Rupanya anjing tidak tahan Pak, karena yang dikhawatirkan Pak, anak anjing, anak kucing itu kan sekali beranak banyak kalau binatang itu. Rupanya anjing tidak tahan. Anjing berhubungan dengan pasangannya diintip oleh kucing. Wah, kucing ini yang mengintip-intip. Begitu kedapatan sama kucing, dilaporkannya kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, demi Allah aku telah melihat anjing berhubungan dengan pasangannya. Kan berarti betul pengaduan kucing ini Pak. Dipanggil anjing ibu, betul kucing melakukan hubungan dengan pasanganmu? Kata anjing, demi Allah Nuh, aku tidak melakukannya. Aku anjing ini Pak. Akhirnya dibiarkan oleh Nabi Nuh pergi. Penasaran kucing, dibiarkan aja anjing ini. Mulai tiap pagi itulah kerja kucing Pak, mengintip aib orang. Kemudian ketemu lagi, ngadu lagi, dipanggil lagi anjing ini tetap tidak ngaku. Akhirnya barulah kucing memakai cara yang dipakai KPK saat ini Pak, OTT, operasi tangkap tangan itu lama. Inilah sejarah awalnya Pak. Begitu anjing sudah mulai mendekat-dekat sama pasangannya, kucing langsung melapor kepada Nabi Nuh, tertangkap tanganlah anjing. Anjing tidak bisa ngelak, tapi anjingnya heran kenapa setiap kali ada pengaduan selalu ada kucing. Anjing pun berdoa, ya Allah, kalau kucing lah yang membuka aib aku, yang membuat aku ketahuan, bukakan pula aibnya. Makanya kucing itu kalau berhubungan dengan pasangannya, mau sembunyi dimanapun Pak, tetap dia buka aibnya sendiri. Dia melaut sendiri, dia buka aib. Makanya di Indonesia ini siapa yang menangkap ini, besok dia pula yang kena tangkap. Karena orang tuh main sedikit-sedikit kan gitu Pak, memang tugasnya seperti itu. Jadi ada yang bertanya, macam-macam kami banyak pendidik, Ustaz ya Bapak terima kenyataan itu gitu. Kita menjadi orang susah, kita akan kena juga karena dalam misalnya kita nggak boleh mengintai-intai orang. Oh berarti bebas saja orang bikin kejahatan atau enggak, cara itu memang berbeda. Di zaman Rasulullah tidak ada satu orang pun yang tertangkap berzina. Sebab apa? Syarat mengadukan orang berzina berat. Harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan. Yang menyaksikan langsung harus ada 4 orang. Jadi tidak pernah ada orang yang tertangkap berzina Pak, melainkan pengakuan sendiri. Itu yang ada. Itulah beratnya Pak. Ya. Jadi jangan mudah menuduh orang berzina. Jadi Islam ini bukan ada pokok kalau orang mencuri pun kalau tidak sampai pengaduan itu Rasulullah, hukum tidak jalan. Kalau sudah dimaafkan tidak jalan ya. Di Indonesia ini udah orang dipukul, diadukan ke polisi, ditangkap lagi Pak. Kalau di Islam ya orang mencuri, setelah kita maafkan dia, tidak ada satu orang pun yang berhak angkat dia. Nah, itulah. Orang mau dihukum pancung ya, detik-detik mau 5 detik lagi mau dipancung, datang keluarga korban, jangan, kami maafkan, langsung lepas Pak. Nah begitu. Jadi kalau kita berpikir kalau macam itu tidak tangkap-tangkap orang malingnya. Nah tentu gitu Pak ya. Orang korupsi tentu seenaknya, memang ada plus minus. Setiap apapun dalam aturan Islam Pak, bentuknya itu kadang merugikan, tapi sebetulnya beda cara pendekatannya itu. Sehingga gara-gara pendekatan Islam ini, pencuri dipotong tangan, kalau
terbukti, sehingga kejahatan itu di Arab Saudi itu 1 hari kejahatan di Amerika sama dengan 1 tahun di Arab Saudi. Saking takutnya orang berbuat jahat, karena di situ tertangkap batal, Pak. Jadi memang mereka tidak mengintai-intai orang, tapi dapat langsung dihukum. Itu yang membuat orang takut. Jalan hukuman di situ. Kalau kita di sini Pak, tertangkap, makan enak, apa semua itu kan makanya menjadi jadi apa? Karena cara penangkapan yang salah. Jadi kadang berbuat dendam juga jadi Pak. Nah itu ya tidak boleh menuduh orang berbuat sementara kita tidak punya bukti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada perempuan tukang mandikan jenazah, lengket tangannya ke tubuh perempuan. Udah macam-macam yang dibaca, tidak mau lepas. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, coba ibu jujur, apa yang ibu ucapkan dalam hati ibu sewaktu memandikan dia? Aku katakan sambil menepuk tubuhnya, Imam dasar pelacur. Sudah berapa laki-laki yang tidur bersama? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ibu punya saksi tidak mengatakan dia pelacur? Tidak ada Imam, cuma dia sering dibawa laki-laki. Tidak, sekarang syaratnya dalam Islam kan 4 orang yang menyaksikan. Tidak ada Imam, berarti ibu menunjuk tanpa bukti. Kalau mau lepas tangan itu hukumannya dalam Islam dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk baru lepas, Pak. Jadi tidak mudah menuduh-nuduh orang. Kadang kita suka bubur sangka sama orang, asal orang gondrong kulit hitam bertato berarti begal. Jadi suami istri ini dia habis belanja di Surabaya jam 10 malam, pas dia jalan diikuti semua orang gondrong kulit hitam, Pak. Dikejarnya suami istri ini, yang suami istri ini ketakutan, Pak. Cepat jangan, tambah kencang, kejar nih, Pak. Masuk juga orang yang mau kontrol ini. Turun suaminya, Bu. Kenapa ibu ikuti kami dari tadi? Dompet istri abang jatuh, Bang. Dari suara ayam tuh aku kejar lagi. Abang aku kejar makin lagi ya, Bang. Rupanya bentuk sandal, Pak. Tapi sebetulnya dia niat untuk mengembalikan itu. Justru kadang yang diwaspadai laki-laki macam saya ini, Pak, yang sering ngolah orang. Karena orang Indonesia ini asal penampilan orang bagus dia percaya. Asal penampilan bagus, macam ada oknum ustaz ngajaknya orang umroh lewat travel, dia umrohlah bersama kami Bapak Ibu. Itu nanti hotel kita dekat dengan masjid, kita nanti pakai kereta cepat sampai sana. Hotel jauh. Macam mana nih Ustaz? Qadarullah Bapak Ibu, kadang kita memang diuji dalam beribadah ini kepada Allah. Jamaah kena dalil itu aja udah. Makanya jangan gampang kita terpesona, jangan terlalu mengkultuskan orang. Udah banyak korbannya, Pak. Jadi kita jangan menuduh orang, oh kalau penampilannya seperti ini berarti dia apa. Ada lagi Bu di Indonesia ini, asal orang pakai sultan, pakai jubah ulama. Itu anggapan dia, Pak. Ada masjid di Pekanbaru, dia tiap Jumat bapak itu depan pintu pakai jubah, pakai tongkat, pakai apa. Jadi sampai orang ulama Pak asal-asalan cium tangan orang, padahal orang gila, Bu. Orang masyarakat sana dibiarkannya, Pak. Iya ya, cium tangannya. Lupa pas dia sholat sunat, betul kecil orang kaki rukuknya, Pak. Baru malu yang mencium dari itu. Orang gila rupanya. Jadi orang Indonesia ini kan suka melihat orang dari penampilan. Kalau yang seperti ini baik nih, kalau yang ini jahat nih, nah itu yang harus kita hilangkan. Yang ketiga, yang membuat pahala kita habis itu, kita suka nak merampas harta orang secara tidak sah. Kita jualan nih Pak, modal mukena ini 50.000, pantasnya dijual itu dengan biaya operasional 150. Kita menawarkan paginya 200, nanti orang akan nawar. Jadi ditawarin 100 masih kena, ditawarin 150 masih kena. Tapi di pasar apa yang terjadi? Berapa harga telepon nikah? Kasih aja lah 3,5 Kak. Dan lebih dia menawarkan dari untuk barang. Kualitas barang itu tidak mendukung untuk ditawarkan segitu. Dan bisa 300 dan 300 dapat sekarang tak 300 yang ini modelnya. Ya bohong.
Janganlah kalau mau itu 300 kakak ambil satu, dia tidak bisa kak, minta maaf, betul tak dapat kak. Nah, kalau mau 300 saya ambil, aku tanya oleh suami bang, kasih bang, macam rugi pak. Aku pikirlah suami yang kalau tambah 25 lagi lah. Kan ini pak ya. Ibu tuh merasa bahagia, terbeli terkubung 300, orang ini merasa bahagia dapat untung berlebih dari yang seharusnya. Sorenya ibu tuh pergilah pengajian, nampaklah kawan pakai telekung sama dia pak. Sama tuh kita berapa mau beli 150 bu, setan yang keluaran tuh, ada itulah tuh. Maka ada penyakit kita pedagang yang suka macam itu tuh pak. Kita bentuknya berlaba, dari berkah dicabut oleh Allah. Ada anak sakit, anak bandel, susah dikasih tahu. Itu namanya merampas harta orang secara tidak sah. Dan itu sangat banyak pak. Udah ditegur Allah berkali-kali. Pasar-pasar yang pakai tahun menawar itu belum diterbakar, diterbakar. Sebetulnya Allah udah tegur. Karena kalian rajin-rajin sholat, tapi kok kalian masih suka seperti itu gitu. Tawarkanlah barang sesuai dengan kualitas dan kebutuhan orang. Kecuali kita jual batu cincin pak, itu tidak ada serinya. Asal usul orang berapapun dibelinya belum mulai batu, beli 150 bisa laku 150 juta, itu beda. Nah jadi ini bu, pedagang kita masih suka seperti ini. Dianggap itu sebagai suatu kecerdasan. Makanya mall jangan terbakar, karena mall harganya berjelas-jelas. Ini harganya diskon sekian, kalau mau ambil tidak sudah. Maka mall jangan terbakar pak. Karena dia berdasarkan senang orang. Ayam tawar menawar ini pak, ada macam rugi dia. Ada bapak itu donatur di masjid, jadi dia jalan sama saya, dikirim orang lah gambar berlian. Kebetulan bisnis dia berlian di Pekanbaru pak. Ditengoknya, diteleponnya orang tua langsung, berapa nih harganya? Setor aja sama saya 80 ji. Ada untungnya ambil untuk haji. Berarti kan di atas 80 Pak Haji ini dapat. Dia punya link di Jakarta, diteleponnya langsung. Aku ada kirim gambar itu net 125, berarti ada gambar yang 45 juta. Dan itu halal pak. Cuma jadi haramnya bu bapak ini serakah. Sudah dapat dia 45 itu diteleponnya punya barang mereka. Bisa aku jual kalau segitu loh. Ya iya aja jualnya harganya nih. Ayo udah lagi 70 aja dapat 5 yang 10 juta itu haram pak. Hasil merampas. Bentuknya enak, berkah dicabut bu, berkahnya dicabut. Kita urus SIM, lurus kita urus SIM nih pak. Dites kita asal jalan putar-putar itu jatuh ke kita. Ibu-ibu apalagi banyak yang jatuh. Sampai saya tanya waktu itu di Pekanbaru, jalan yang putar-putar macam ini di dunia nyata itu di jalan mana kira-kira? Karena sering jatuh, tak lulus orang itu kerja bolak-balik pak orang lulus. Akhirnya saya dapat SIM di mana? Dia rampas harta kita secara tidak sah. Bayarlah sini nanti diatur bisa. Akhirnya bukti itulah dapat dari merampas harta secara tidak sah. Berkah dicabut walaupun bersikir-sikir pak. Jadi ini yang menjauh-jauhkan berkah dari Allah. Dia merampas harta orang di kantor, ngurus-ngurus macam itu juga. Pak tolong urus KTP pasti lama bang, tapi kalau mau bantu jadi aku karena nolong apa aja nih ya bang. Ya itu cara ngomong tukang olah tuh pak. Aku mau nolong aja nih bang. Ada orang bang sudah setengah dapat 2 KTP sudah cerita ke atas. Kalau mau urus lama bang 6 bulan. Siang boleh motor. Kan ini bulan. Ada lah mau cepatnya pak 1,5. Dia berarti mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik. Itu kena ya. Tapi kalau itu tanya saya, kalau Ustaz melakukan hal seperti itu, mau tidak mau enggak? Kalau enggak jadi deh. Dalam biaya kita, itu kan dosa kita pak. Tidak kita lurus kita tidak akan terima. Jadi yang kena siapa? Yang membuat hal itu menjadi sulit. Itu merampas harta orang secara tidak sah. Guru-guru di sekolah supaya tidak ketara minta duit sama murid kerjasama sama komite pak. Akhirnya komite terus yang jadi kena.
kok bisa ada uang ini? Nah, kami tak tahu sebagai majelis guru, langsung aja ke komite. Nah, kan gitu tuh Pak. Pokoknya orang terus mencari cara untuk mendapatkan macam kami ustaz-ustaz ini berdosa kami banyak sama jamaah. Misalnya ini, Ustaz tanggal 20 Pak Densa bisa ke kampung kami Ustaz. Tunggu sebentar Pak, saya tengok dulu. Alhamdulillah bisa Pak. Terima kasih banyak Ustaz, tapi kami jujur depan Ustaz kami amplop tidak bisa besar. Saya bilang Ustaz itu diberikan Pak. Kamu macam baik saya tuh Pak. Nah, tak lama setelah itu nelfon orang kampungnya Pak. Ustaz bisa ke kampung nabi Ustaz. Dia nggak pagi makasih Ustaz kalau jauh. Tanggal 20 Pak Desa. Minta maaf saya di tanggal itu sebenarnya. Itu Ustaz mendadak apa gitu ya? Ustaz kata begitu itu Ustaz bisa tunggu dulu ya. Tanggal 20 tadi itu berubah Pak. Jadi Bu ya, perjalanan saya ke Padang ini untuk menuntut itu lah Pak. Jamaah tidak perlu membayar rumah saya, tidak perlu membayar hotelnya, berapa mau dikasih terserah. Itulah obat jiwa itu. Saya ngomong Padang, saya telepon Pak Yang dengan mesin berjana, saya mau Padang ada. Jadi jamaah datang, apa dia kalau sempat undang-undang pribadi itu jahat kami Pak. Jalan itu mobil dibayar. Karena gara-gara yang memperlakukan pertama tuh dibawanya saya kita sekali dakwah Ustaz di sini itu semua itu mobil hotel itu bukan jejak itu. Kalau dia diam aja jawabnya tak ada ya itu yang berhitung-hitung jadinya. Jadi semua kita ini berpotensi berbuat jahat. Semua kita ini berpotensi buat jahat, merampas harta orang secara tidak sah. Itu yang kita harus bayar ya Pak. Kemudian suka menzolimi orang lain. Nah ini juga banyak orang Indonesia ini pendendam Pak. Saya perhatikan ya Bu ya. Misalnya si A jadi gubernur, itu semua yang punya gubernur lama itu dibuang Pak. Ini yang biasanya saya takkan pada macam itu juga bawa lama. Nanti digantinya sama orang-orang dia. Dan itu cukup kuat alasannya. Karena kalau kita bekerja sama dengan orang yang tidak dekat kita kan susah. Tapi bukan karena itu. Profesionalitas yang enggak lagi Pak. Saya salut misalnya nih Presiden Amerika dulu. Dia sama-sama naik, ingin naik jadi presiden. Rupanya Hillary Clinton kalah. Padahal lawan dia. Tapi kita tahu potensi Hillary Clinton kan diambil aja jadi menteri luar negeri. Nah itu yang susah di Indonesia Pak. Dia tidak akan mau mengangkat musuhnya. Paling ada di atas baru yang saya perhatikan seperti itu. Ayah kita belum di Pekanbaru kejadian Pak. Kan habis gubernur naik PJ. Yang PJ ini di Pekanbaru itu ada namanya Masjid Anwar Provinsi Riau. Dan ustaz-ustaz juga di dalam itu Bu. Naik PJ. Digantinya lah pengurus masjid provinsi itu. Setelah itu beberapa bulan kemudian yang pengurus masjid ini baru berjalan sebulan, diangkat PJ baru, dibantai semua Pak, bisa semua diganti orang. Akhirnya ustaz sama ustaz berkelahi jadinya Pak. Satu ustaz yang dekat dengan penguasa, satu ustaz yang dekat masyarakat. Akhirnya enak sama pada sesama kita pengajian, hancur gara-gara kezaliman itu maksudnya zalim dulu. Jadi kita bertengkar kita sama kita jadi. Nah ini yang benar. Kemudian Pak, zalim itu memberikan orang hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Sendal ibu harga 200.000, bawa ke masjid hilang, doanya Bapak ya Allah patahkanlah kaki orang yang itu zalim namanya Pak. Dan imbang sendal 200 kaki orang patah gitu doanya. Nah inilah yang menghabiskan pahala-pahala kita dulu. Kita rajin sholat, kita rajin puasanya itu untuk mendeteksi kesalahan kita. Dan untuk memperkuatnya itu maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Ada orang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, wahai Syekh, di kampung kami lama hujan tidak turun, amal apa yang harus kami tambahkan? Jawabannya itu istighfar.
Datang lagi orang bertanya, kami sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Amalan apa yang kami dapatkan? Istighfar. Datang lagi yang ketiga, saya rezeki sedang sulit, payah untuk sekarang. Amalan apa yang saya tambah? Istighfar. Datang muridnya dari belakang, Pak, kita tamu-tamu yang bertiga ini macam tidak ada jawaban dari masuk guru. Masa masalahnya tiga jawabannya istighfar. Nampak betul malas guru menjawabnya. Kau buka surat Nuh, apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, yursilis sama'u alaikum midrara. Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak harta dan anak buah. Itu nanti rasanya istighfar itu. Memperbanyak harta, dikasih Allah anak. Jadi perbanyak aja melafalkan itu. Jangan sampai kita menganggap istighfar itu sepele. Sampai kata Rasulullah, istighfar itu bisa memudahkan urusan, memurahkan rezeki. Kalau kita sering, karena kan amalannya amalan lisan tuh, Pak. Ngomongnya terus. Adalah seorang cucu tanya sama kakeknya, kakek rajin baca Quran, kakek nggak tahu artinya, itu sia-sia namanya tuh. Kata cucunya, itu juga apa guna kita astagfirullah kita nggak tahu artinya, itu kan sia-sia. Datang kakeknya bilang, kau ambil ember lah, ya ambil sama cucunya ember kotor, tapi bolong-bolong ember itu. Kau ambil air ke sungai, lari-lari kau isi baknya, bak mandi ini. Dikerjakan sama cucu pakai ember bolong kotor tuh, ambil air sungai, belum sampai ke bak habis saya. Diulangnya terus, tak bisa nih kayak kurang kencang aja lagi kau tuh, kencang lagi, tambah kencang dia habis saya ke bak. Kayak ini sia-sia nih kayak. Nah dia kalimat kau tadi sia-sia kan? Tapi kau tengok ember bolong itu sekarang bersih atau enggak? Bersih kayak begitu juga sekalipun kau tak tahu membaca Al-Quran artinya, istighfar kau tak tahu artinya, tapi kau akan membersihkan hatimu. Jangan bilang sia-sia. Karena yang berbolong itu kan sia-sia. Tadi kotor akhirnya jadi bersih. Jadi jangan terlalu dipersulit gitu, Pak. Ibu-ibu semenjak belajar tahsil, itu Pak jadi jahat jadinya, Bu. Sampai nak mau anak tadarus lagi bulan Ramadan. Kenapa kalian di luar? Tadarus kan dalam rumah, mau nengok nenek Ustaz. Salah aja orang jauh, itu akibatnya dia, Pak. Kalau imam lagi baca ayat, dia mendengarkan di belakang. Salah berhayat orang terbalik. Demo itu bahayanya kita ini. Jadi Bu ya, semampu kita, bahkan orang yang terbata-bata aja baca Al-Quran, pahalanya malah dua, pahala belajar, pahala membaca. Ada sia-sia di sisi Allah. Jadi orang yang memperbanyak istighfar itu dahsyat gampang. Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di Syam. Tetapi Bu, selama dia di Syam itu, kok ingin betul dia pergi ke dia tinggal di Irak. Kok ingin betul dia pergi ke Syam? Padahal tidak ada famili, tidak ada mau pengajian. Heran dia, Pak, apa lagi dia pergi, kok pengen pula pergi ke Syam. Udahlah, yang penting pergi aja lah. Disiap-siapnya malam, mulai perjalanan dari Irak menuju Syam. Setelah beberapa hari di Syam, sampailah waktu asar di Syam. Dia perjalanan ke Syam itu. Sholat asar dia di masjid. Habis sholat, zikir, doa, buka Al-Quran. Karena waktu itu orang yang tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada koran, jadi orang nggak kenal Pak dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dibiarkan aja orang dia ngaji di sana, baca Quran sampai maghrib. Selesai maghrib, zikir, doa, baca Quran lagi sampai isya. Dan ada orang yang menyapa dia, Pak, yang memang orang tak kenal. Habis sholat isya, dibentangkannya lagi sudut masjid itu, alas dia tidur. Datang dari masjid, Pak, tak boleh tidur sini, Pak. Keluar, Pak, dalam masjid tak boleh tidur. Apa kata Muhammad Jambal, saya musafir, boleh numpang? Tak boleh, Pak, keluar. Itulah hebatnya hati ulama. Di gunungnya dia pergi, dia keluar. Tak mau dia mengatakan siapa diri dia. Kalau kita tuh Pak, lu tahu kalau aku begitu, kalau tahu ketua masjid berhenti, kalau percaya lah, ngancamnya orang. Jadi mental kita masih jauh dari Pak, kesombongan itu ada.
Jadi pindah Imam bin Hanbal ke teras. Dia benar datang rindu balikku. Bapak bisa dibilang nggak Pak? Nggak boleh tidur di sini, keluar. Oh iya maaf, saya kira di luar boleh. Dulu ya pergi. Karena orang yang beriman dia yakin musibah apapun yang menimpa dia pasti ujungnya baik. Jadi dia tidak melawan Pak. Kalau ditanya ke pembantah sedikit pantang harga diri itu direndahkan orang. Ingin betul orang tahu siapa kita. Nah itu yang orang susah. Saya pernah ceramah, budaya lama saya menghafal nama orang dari Pak. Karena pengurus masjid sampai ke Ustaz nanti tolong dibilang nama Bapak ini Ustaznya lengkap sama gelarnya. Kalau enggak Pak ya Ustaz masalah kayaknya. Sementara kita tidak bisa kan tahu menyenangkan hati orang adalah sunnah Pak. Oh saya senang macam itu. Saya hafal nama Bapak. Kemudian jadi masalah jadi. Memang ada jiwa kita yang seperti itu. Ingin dihormati berlebih daripada yang mesti. Saya kalau bapak macam itu udah tahu saya berarti di rumah dan ada harga istri lagi Pak. Jadi dia butuh penghargaan di luar. Nah, kita harus tahu tuh Pak. Oh berarti bapak ini tidak dihargai sama istri sama anak kali. Dia nggak pensiun. Jadi dia butuh penghargaan di luar sehingga kita harus menghafal. Dan itu tidak masalah menghafalnya. Cuma memendam kita jadinya kalau misalnya bapak kita seperti itu jiwanya. Nah, dia nanti yang sakit sendiri gitu. Nah Imam bin Hanbal pergi dia Pak. Dia pergi rupanya nampak sama tukang roti Bu di depan masjid itu. Dipanggilnya Imam bin Hanbal, Pak sini Pak. Bapak tidak boleh tidur masjid. Iya katanya tidak boleh. Oh alhamdulillah Pak, tidur tempat saya aja Pak. Tempat saya ada kasur, empuk. Bapak bisa tidur di sini. Ah itu loh Bu. Memasrahkan diri, diusir siapa Bapak dapat tempat tidur yang lebih bagus. Bapak pasti belum makan kan? Saya ada masak. Bapak makan ya Pak ya? Wah dapat makanan Pak. Tapi saya tidak bisa nemani Bapak makan Pak. Saya lagi mengadon roti. Oh tidak apa-apa silakan. Diperhatikan oleh Imam bin Hanbal sepanjang dia mengadon tepung membuat roti itu mulutnya selalu bergerak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai jadi roti. Kata Imam bin Hanbal, sudah berapa lama kau beristighfar? Sudah lama Pak. Pokoknya kalau saya udah di luar seperti ini, saya istighfar itu. Apa yang kau dapat dari istighfar? Luar biasa Pak. Apa yang saya inginkan, yang saya bayangkan selalu dikabulkan oleh Allah. Ada nggak doa yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada satu lagi Pak. Apa itu? Aku ingin betul ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin dia tidur di tempat beli dan makan di sini. Langsung mengelak Imam Ahmad. Berarti gara-gara istighfar tuh aku sampai kemari. Itu ledak saya istighfar tuh Pak. Jadi kalau suami nak pulang-pulang terus saya telepon istighfar aja kalian sendiri. Capek enggak Pak? Kalau pakai diri kita itu capek enggak Pak? Siapa yang capek memakai kecerdasan kita untuk mendidik anak-anak harus seperti ini? Capek enggak? Tapi kalau kita betul-betul dekati Allah, Allah menunjukkan caranya nanti sama kita. Nah, jadi Allah yang perlu kita dekati ini Pak untuk mendidik anak. Allah yang kita dekati nanti dikasih Allah caranya sama kita. Kalau pakai kecerdasan sendiri, Bu, ikutlah kita apa Pak seminar parenting untuk menjadi orang tua yang baik yang disenangi anak. Ikut seminar parenting. Bunda-bunda, jangan mengatakan kata-kata jangan ya kepada anak. Berkatalah dengan lembut kepada anak kita Bunda. Nah, kalau anaknya mungkin cocok Pak itu. Anak kita coba anak-anak lagi di masjid bulan Ramadan ajak pakai cara psikolog Pak. Sayang, jangan main di masjid ya anak ya. Oh tak macam bulan kelakuannya di masjid. Tambah kencang lagi ya boleh. Tetap psikolog mak-mak lama yang menang. Main dari masjid dia pelajar ambil sendawa itu waktu terkangkang lagi semua. Jadi kita yang tahu menerapkannya itu ada masanya kita lembut, ada masanya kita keras, ada kita taruh sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau kita mengamalkan istighfar, sering mendekat kepada Allah, itu yang membuat nanti asal ada masalah kita selalu dikasih Allah jalan keluarnya. Karena Allah itu pengennya Bu, kita tuh dekat, kalian minta sama aku nanti yang menunjukkan jalannya. Jangan mengandalkan kecerdasan kita.
Nah, ini hal yang kita harus cek di mana letak kesalahan kita itu. Nah, barulah kita bantu nanti dengan memperbanyak sedekah. Nah, karena kita tahu nih Bu, sedekah ini kan bisa melembutkan hati, bisa menyembuhkan penyakit, itu sedekah. Jadi kalau kita yang sakit-sakit tak kunjung sembuh dengan obat dokter, coba perbanyaknya sedekah, niat untuk penyakit kita. Ada di Madinah namanya Pak Fatih, dia kena ginjal kronis. Jadi dia bisa sembuh kalau ada yang mendonorkan ginjalnya. Dan ginjal itu disepakati harganya berapa? $11.000, Pak. Itu hampir 400 juta. Ginjal, jadi bersyukurlah kita yang ginjalnya bagus, Pak. Di uang tak mahal Pak, 400 juta, Pak. Dan rupanya tidak mudah. Jangan ibu kira ada orang miskin bilang misalnya, aku jual lagi ginjal aku. Tidak semudah itu, Pak. Harus sama diagnosanya dengan tubuh yang akan menerima donor ini. Udah mau dia bayar $11.000, di Mekah tidak ada yang cocok ginjalnya. Rupanya yang cocok ginjalnya justru di Mesir. Dapatlah kontak dari Mesir, ginjalnya sudah ada. Oh, sedang hati bapak ini sama keluarga dia, orang kaya di Madinah, berangkatlah dia ke Mesir. Sampai di Mesir, kemudian sudah dicek dulu sebelum masuk ruangan. Bapak ini nanya, saya boleh ketemu enggak sama yang mendonorkan ginjalnya? Boleh Pak. Rupanya pas ketemu anak perempuan umur 19 tahun. Ini kamu kenapa kamu mau jual ginjal kamu? Saya yatim piatu Pak, adik saya masih kecil-kecil. Jadi dengan uang itu saya bisa buka usaha dan meneruskan sekolah adik-adik. Kata Pak Fatih, ini batalkan operasinya, kasih $11.000 untuknya, kita pulang. Nah, jadi operasi duit $11.000 dikasih cuma-cuma, dia pulang. Sampai di Madinah masuk rumah sakit, bagus ginjalnya. Itulah makanya saya kemarin cerita di musola yang lama, di Mekah Madinah itu rumah sakit sepi dari pasien, tidak ada pasien. Rumah sakit itu Pak kita penuh. Bukan orang Padang atau orang Indonesia tidak mau sedekah, tidak imbang. Pencarian besar, sedekahnya kecil. Tapi kalau untuk merenovasi rumah ratusan juta ikhlas, membeli telepon mahal ikhlas, membeli mobil ikhlas, tapi nyumbang ke masjid ini diukurnya betul. Saya yakin donatur yang membangun masjid ini pasti terasa keajaibannya ke dalam diri dia. Karena saya tahu di Pekanbaru itu masjid tanpa kotak infak, namanya Masjid Abu Darda. Karena satu orang yang nanggung, masjidnya besar Abu Darda itu, dia tidak ada kotak infak, dia semua yang ingin membiayai. Sampai di belakang bapak pun mau di pahala Pak. Tak ada boleh orang nyumbang Pak, dia mau sendirian. Sementara masjid yang dibangun itu ribu besar ya Pak. Tak mau ya Pak, dia nyumbang, tak boleh sama dia kotak infak. Karena dia udah tahu keajaiban dari amalan yang dia lakukan itu. Makin boros di jalan Allah ini, Allah juga makin boros juga. Nah itu yang harus kita timbang-timbang Ibu. Kenapa ya? Kok rumah sakit banyak di negara kita ini penuh semua? Nah rupanya salah satu sebabnya itu orang banyak mencari untuk diri dia sendiri dan keluarga. Jadi kalau untuk jalan kebaikan Ibu ya, berat ya. Sedekah itu mesti besar. Ini enggak sakit diabetes, mah akut, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Sedekah 10.000 sepanjang panjangnya minta sembuhkan penyakit diabetes. Sementara ke rumah sakit diminta dokter 2 juta 3 juta ikhlas dia Bu. Ke Allah 10.000 Pak. 10.000 itu Bu, selemu yang sembuh, pilek-pilek bersih sikit aja bisa. Tapi kalau makin besar dia besar juga Pak, tak bisa enggak. Akhirnya Allah akan ambil dengan cara disakitkan Allah kita. Allah yang menyakitkan kita. Macam mak saya, almarhum mak saya itu memang agak sayang sama kita. Jadi dia suka menyimpan. Saya mematuhi mak saya kena komplikasi, saya tahu. Karena mak saya sayang sama dia. Makanya ketika beliau meninggal kami sedekahkan atas nama dia semua. Karena kami tahu dia sayang sama emasnya, dia sayang sama orang tua lama.
terus kami minta ampun kepada Allah. Jadi selama mak saya sakit itu kami udah tahu Allah sayang sama mak, makanya dikasih Allah sakit untuk menghapuskan dosa-dosa mak. Kami jangan coba-coba minum mak sedekah, mengamuk dia pak, mengamuk dia malah ya. Jadi tugas anak tuh memohonkan kepada Allah ampun. Begitu dia meninggal, disitulah bisa tahu kita berapa banyak emas yang disimpan dia, uang yang disimpan dia. Jadi saya memaklumi hal itu Bu. Kalau kita ini Allah tidak sayang sama kita, mungkin Allah tidak akan kasih kita penyakit untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Macam saya ini Bu, begitu kalau dia disakitkan oleh Allah, saya malah ucap alhamdulillah ya Allah. Karena saya tahu Pak, banyak dosa kita ini. Saya pernah bisa jalan hampir 1 bulan, bisa tapi terjemput saya jalan. Sebab apa Pak? Waktu itu ada orang dari Kasiktan nelfon saya, minta ceramah di sana. Terus dia kasih saya angka. Dikasihnya saya sekali sambut sekian Ustaz. Saya bilang kalau segitu tak masuk. Ada kan lain angka saya nih Pak. Ini kepadamnya alhamdulillah 100.000 Bu. Kalau tidak agak santai juga di sedikitnya ya. Jadi saya bilang saya sekian baru mau saya pergi ke sana. Dari kami ini Ustaz di YouTube itu selama Ustaz. Jadi tengok YouTube saya Nasriul dulu. Itu ada kajian saya di sana. Saya bilang angkanya sekian. Kami musyawarah dulu Ustaz, akhirnya karena ingin saya ke sana juga akhirnya dia oke. Dari Kasikan 3 jam, saya bawa mobil pulang 3 jam. Subuh saya ceramah, langsung saya ke Kuansing. Pekanbaru Kuansing itu 5 jam. Jauh Kuansing awalnya dia sanggupnya sekian, saya bilang enggak, saya tidak mau, saya sekian baru saya berangkat. Akhirnya mau juga orang tuh dengan angka saya. Pulang dari Kuansing, membengkak lagi saya subuh. Saya jalan. Dan itu 1 bulan lebih Pak. Di situ saya sadari inilah kejahatan saya. Jadi Allah kasih saya sakit karena cara saya itu sudah salah. Akhirnya Bu, berapa mereka sanggup bayar saya itu yang saya ambil, yang dia tidak sanggup di atas itu tuh Pak, saya sedekahkan. Itulah cara lagi Pak. Karena mereka sanggupnya di bawah itu tuh, saya kasih rek atas, akhirnya atasnya harus disedekahkan. Jadi saya sendiri sudah tenang tuh, kalau ada penyakit enak di badan pasti ada dosa yang harus kita tebus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajaran introspeksi bagi kita, termasuk saya sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.